Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu saham dengan harga 400-an yang membagi dividen hingga 23%. Perusahaan ini memiliki kerjasama dengan Bank BCA. Saham apakah itu? Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Saat ini kita akan membahas saham TOTL atau PT Total Bangun Persada. Kita lihat sekilas untuk kinerja di tahun 2022. Dari sisi pendapatan terjadi peningkatan kinerja dibandingkan tahun 2021. Begitu juga dengan jumlah aset dan jumlah ekuitasnya. Tapi sayangnya, laba tahun berjalan malah mengalami penurunan dari yang awalnya 102 turun menjadi 92 di tahun 2022. Sekarang kita lihat untuk grafik rasio keuangan. Yang pertama, laba usaha terhadap pendapatan usaha, di mana terjadi penurunan dibandingkan tahun 2021. Begitu juga dengan laba bersih terhadap jumlah aset yang juga mengalami penurunan. Tapi jumlah liabilitas terhadap jumlah aset malah mengalami peningkatan, yang mana berarti peningkatan liabilitas jauh lebih besar dibandingkan peningkatan aset perusahaan ini. Sekarang kita lihat untuk grafik ikhtisar operasional. Untuk Customer Satisfaction Index berada di angka 82,7%, yang bisa dikatakan customer cukup puas dengan kinerja perusahaan ini. Nah, untuk target kontrak baru bisa teman-teman lihat di sini pencapaiannya 129% atau melebihi target minimal yang ditetapkan oleh perusahaan. Imbal hasil ekuitas di tahun 2022 7,3% dan imbal hasil aset 3%. Untuk persentase pelanggan berulang sebanyak 68% dan pelanggan swastanya adalah 100%. Di sini teman-teman lihat bahwa keseluruhan pelanggan yang dimiliki oleh perusahaan ini merupakan pelanggan swasta dan bukan dari pemerintahan. Kemudian kita bahas dari ikhtisar sahamnya. Teman-teman bisa lihat bahwa di tahun 2022 harga tertingginya adalah 327, tapi harga terendahnya adalah 299. Nah, di sini dicatatkan bahwa kebijakan dividen perusahaan sesuai dengan prospektus yang diterbitkan pada tahun 2006. Perusahaan ini mempunyai rencana untuk membayarkan dividen tunai sekurang-kurangnya sekali dalam 1 tahun. Besarnya dividen tunai dikaitkan dengan konsolidasi laba bersih setelah pajak dari perusahaan dan anak-anak usaha pada tahun buku yang bersangkutan. Itu artinya manajemennya cukup komitmen untuk membayarkan dividen setiap tahun, setidaknya 1 kali dalam 1 tahun. Dan hal itu akan kita buktikan pada realitanya di pembahasan selanjutnya. Kemudian kita bahas untuk probabilitas setiap bulannya. Saham TOTL ini cenderung naik di bulan November dengan probabilitas 56%. Sebaliknya pada bulan Maret hingga bulan Oktober dan bulan Desember, saham ini cenderung mengalami penurunan. Tapi di tahun 2023 harga sahamnya sudah naik 40%. Sekarang kita akan bahas laporan keuangan per 31 Maret yang disajikan dalam ribuan rupiah. Pertama dari jumlah asetnya yang mencapai 3 triliun yang mana mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Mayoritas aset perusahaan berasal dari saldo kas sebanyak 881 miliar rupiah. Selain itu ada juga saldo piutang usaha pihak ketiga sebanyak 478 miliar rupiah. Kita lihat detailnya. Nah, ternyata mayoritas kas perusahaan berasal dalam bentuk deposito berjangka sebanyak 769 miliar. Dan hal ini diharapkan bisa memberikan kontribusi positif kepada pendapatan bunga sehingga mengalami peningkatan. Berikutnya dari aspek liabilitas dengan angka 1,7 triliun rupiah. Jika kita bandingkan dengan saldo kasnya, tentu saja perusahaan butuh sumber dana yang lain apabila ingin melunasi seluruh liabilitasnya, dan mayoritasnya berasal dari beban yang masih harus dibayar dengan angka 865 miliar rupiah. Nah, jika kita melihat detail dari beban yang masih harus dibayar, mayoritas berasal dari beban lain-lain sebanyak 437 miliar rupiah. Selain itu ada juga biaya jasa konstruksi BCA New Data Center sebanyak 82,2 miliar rupiah. Teman-teman bisa baca di sini bahwa beban yang masih harus dibayar merupakan beban terhutang dalam pelaksanaan proyek kontraktor yang telah menjadi kewajiban namun belum jatuh tempo. Di sini teman-teman bisa lihat bahwa ada beberapa perusahaan swasta yang bekerja sama dengan perusahaan ini, seperti BCA, seperti Sakura Garden, dan lain sebagainya. Poin berikutnya adalah dari sisi ekuitas dengan jumlah 1,2 triliun yang mengalami sedikit peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, dan mayoritas berasal dari saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya.
Berikutnya dari aspek laba rugi, pendapatan usaha perusahaan mengalami pertumbuhan jika kita bandingkan dengan tahun 2022. Begitu juga dengan beban pokok pendapatannya. Tapi karena kenaikan pendapatan yang jauh lebih besar menyebabkan laba kotornya masih bisa tumbuh dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, di sini ada juga laba proyek Ventura bersama, tapi mengalami sedikit penurunan jika kita bandingkan dengan tahun 2022. Kita lihat rincian pendapatan usaha perusahaan. Ternyata mayoritas berasal dari pendapatan pihak ketiga lain-lain sebanyak 464 miliar rupiah. Dan ada juga pendapatan dari PT Depok dan PT Bank Sentral Asia sebanyak 58,3 miliar rupiah. Di sini teman-teman bisa lihat bahwa perusahaan ini cukup bekerja sama dengan beberapa perusahaan ternama seperti salah satunya adalah Bank Sentral Asia. Di sini merupakan 3 pendapatan yang melebihi 10% dari total keseluruhan pendapatan. Ada PT Depok sebanyak 11,5%, ada dari Bank BCA sebanyak 9,4%, dan ada PT Sayana dengan angka 3%. Jika kita lihat, PT Depok ini baru menyumbang kontribusi pendapatan di tahun 2023, sedangkan untuk Bank Sentral Asia mengalami penurunan untuk kontribusi pendapatannya, begitu juga dengan PT Sayana. Sekarang kita lihat rincian dari beban pokok pendapatan yang mana mayoritas berasal dari beban kontrak jasa konstruksi sebanyak 523 miliar rupiah. Nah, dampaknya terhadap laba bersih apa? Terjadi kenaikan dibandingkan tahun 2022. Dari 27,3 naik menjadi 29,6 miliar di tahun 2023 ini. Kita lihat untuk historical IPS-nya, teman-teman bisa lihat di sini bahwa IPS di tahun 2023 ini diproyeksikan menjadi yang terbaik dalam 4 tahun terakhir dengan nominal Rp35. Dari aspek dividen, saham ini konsisten membagi dividen setiap tahun setidaknya sejak tahun 2019 hingga tahun 2023. Yang di tahun 2023 ini sangat besar jika teman-teman membandingkan dividen per share sebanyak 100 dengan harga sahamnya 424, maka akan didapatkan yield lebih dari 20% setahun. Untuk PER-nya 12,1 dengan PBV 1,1 kali, yang berarti harga sahamnya sudah lebih mahal dibandingkan modal per lembarnya. NPM 4,8 dengan ROE 9,3%. Angka profitabilitas yang tidak terlalu memuaskan. Dan perlu diingat bahwa rasio DER-nya dalam hal ini adalah utangnya jauh lebih besar dibandingkan modal perusahaan ini. Untuk kinerja harga saham dalam 5 tahun terakhir masih turun 39%, sempat di 780 tapi sempat juga di 246. Kita lihat sekilas untuk historical PBV-nya, rata-rata dalam 3 tahun terakhir adalah 0,92 kali, dan saat video ini dibuat diperdagangkan di atas 1,1 kali, yang berarti jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata PBV 3 tahun terakhir. Dulunya sempat diperdagangkan pada PBV di bawah 0,83 kali. Demikianlah pembahasan singkat saham TOTL. Selalu ingat bahwa video ini bukan rekomendasi dan hanya edukasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Sebagai informasi, apabila kamu ingin mempelajari metode nabung saham dan dividen investing, mungkin ebook strategi nabung saham ini bisa membantu. Apabila kamu ingin mempelajari analisa fundamental dan money management, mungkin ebook The Stock Market ini bisa membantu. Dan apabila kamu ingin mempelajari analisa laporan keuangan dengan lebih detail, mungkin ebook ini bisa membantu. Untuk detail selengkapnya, silahkan baca pada tampilan berikut ini. Apabila tertarik melakukan pembelian ebook baca saham, silahkan chat saja pada nomor WA yang tercantum. Oke, sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.